Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 1 yang soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai pada tema yang terakhir di kelas 1 ini, yaitu tema 8, peristiwa alam. Di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar matematika dan PJOK, subtema 1, peristiwa siang dan malam, dan subtema 2, kemarau. Soleh dan solehah, sebelum kita belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tujuan pembelajaran subtema 1 Matematika KD 3.9. Siswa mampu mengukur panjang benda yang ditemukan di sekitar dengan alat ukur tidak baku. PJOK KD 3.7. Siswa mampu menjelaskan mengenai aktivitas air. Subtema 2 Matematika KD 3.9. Siswa mengetahui cara menimbang benda dengan satuan tidak baku. Siswa mampu mengurutkan berat benda dengan satuan ukur tidak baku. PJOK KD 3.7. Siswa mampu mempraktekkan jenis aktivitas air. Soleh dan solehah, air adalah benda cair ciptaan Allah yang harus disyukuri dan dijaga. Coba kalian bayangkan, seandainya tidak ada air, kita tidak bisa mandi, mencuci, dan sebagainya. Selain memenuhi kebutuhan hidup, air juga dapat dijadikan tempat bermain dan berolahraga yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Contohnya adalah olahraga berenang. Pasti anak-anakku kelas 1 semuanya suka berenang ya. Sebelum berenang, jangan lupa kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu dengan cara 1. Masuk dan berdiri ke dalam kolam renang. Berdirilah di dalam kolam yang dangkal atau yang tidak dalam. Kalian bisa berlatih menginjak-injakkan kaki di air dan berjalan di dalam air. Berjalan di air ini terasa lebih berat. Tujuan latihan ini adalah supaya kaki kalian kuat. 2. Bungkukkan badan, kemudian masukkan kepala ke dalam air sambil tahan nafas selama hitungan 1, 2, dan 3. 3. Kemudian angkatlah badanmu ke permukaan air untuk mengambil nafas. Ulangi gerakan tersebut berulang-ulang. Dan yang keempat, barulah kalian mulai belajar berenang dengan bimbingan guru atau pelatih berenang kalian. Soleh dan solehah, bermain di air memang menyenangkan. Tapi bukan berarti kita melalaikan keselamatan kita ataupun teman kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan dan memperhatikan hal-hal berikut ketika di dalam kolam renang. Di antaranya yaitu 1. Jangan bermain air sembarangan. 2. Jangan bercanda di dekat kolam, terutama kolam yang dalam karena sangat berbahaya bagi yang belum mahir berenang. Ketiga, jangan makan dan membuang sampah di dalam kolam renang. Keempat, berdoalah sebelum dan sesudah melakukan latihan. Dan jangan lupa ikuti petunjuk guru atau pelatih renang.
Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah seperti pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Ini adalah gambar mengukur menggunakan jengkal. Contoh cara mengukur panjang menggunakan jengkal. Assalamualaikum anak solih-solihah. Sekarang Bu kita akan mencontohkan bagaimana cara mengukur benda dengan menggunakan jengkal tangan. Perhatikan, ketika mengukur menggunakan jengkal, kita menggunakan telapak tangan kita. Nah, ujung jari kelingking sampai ujung ibu jari ini namanya satu jengkal. Oke, sekarang kita akan mencoba mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan. Perhatikan baik-baik ya. Kita simpan ujung jari kelingking kita di ujung meja seperti ini. Nah, ini namanya satu jengkal. Kita mulai hitung ya. Satu jengkal. Pindahkan jari kelingkingnya ke ibu jari. 2 jengkal, 3 jengkal. Gambar mengukur menggunakan depa. Contoh cara mengukur panjang menggunakan depa. 1, 2. Panjang ruang tamu ada 2 depa. Soleh dan solehah, di tema sebelumnya kita sudah pernah belajar dan berlatih menimbang benda dengan satuan tidak baku. Kita bisa menimbang menggunakan gantungan baju maupun penggaris. Bagaimana caranya? Yuk kita amati gambar berikut ini. Menimbang menggunakan penggaris. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang. Lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat. Lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Nah, kalian amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Dan ini adalah gambar menimbang dengan menggunakan gantungan baju seperti yang sudah pernah kalian praktekkan di tema sebelumnya. Bagaimana soleh dan soleha? Insya Allah mudah ya mengukur menggunakan jengkal dan depa dan juga menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Dan tugas hari ini adalah subtema 1 matematika 1 mengerjakan latihan halaman 25 kirim melalui foto. 2 menghitung 5 panjang benda yang ada di rumahmu menggunakan jengkal. Contoh seperti televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Tulis di buku tulis dan kirim melalui foto. PJOK, sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan saat berada di kolam renang. Kirim melalui voice note. Subtema 2, matematika, mengerjakan latihan halaman 78, kirim melalui foto. Dan PJOK, mempraktekkan gerakan berenang, kirim melalui video. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.